Selamat pagi anak-anak Bapak kelas 9 yang Bapak sayangi dan dan Bapak cintai. Pada pagi hari ini kita akan belajar materi tentang listrik dinamis. Jadi nama lain dari listrik dinamis itu adalah listrik yang mengalir, ya. Jadi yang mengalir itu adalah elektronnya, tepat. Untuk berikutnya, pada materi pertama kita ini, anak didik Bapak dituntut, ya, supaya dapat memahami, supaya dapat menguasai, ya, beberapa indikator, 3 saja. Yang pertama, menjelaskan konsep arus listrik, menjelaskan konsep hukum Ohm, dan menjelaskan konsep hambatan pada penghantar, ya. Kemudian bagan alir atau beberapa peta konsep yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah listrik dinamis, pembagian ke arus listrik, dan hambatan jenis, ya. Jadi kita batasi sampai di hambatan jenis karena hukum Ohm dan hukum 1 Kirchhoff akan kita selesaikan di pertemuan berikutnya. Baik, menentukan aliran, ya, menentukan arus elektron dan menentukan arus listrik, ya. Jadi arah dari arus listrik dan arus elektron itu saling berlawan satu sama lain. Nah, itu harus kalian ingat. Jadi tidak pernah searah, itu pasti selalu berlawan. Oke. Ketika saklar disatukan pada gambar ini, ya, maka elektron akan mengalir. Nah, itu yang bisa kita amati dari gambar. Elektron yang mengalir itulah yang akan menghidupkan lampu, yang akan menyalakan lampu. Nah, jadi titik merah mewakili arah arus listrik, sedangkan titik biru mewakili arah pergerakan elektron, ya. Jadi perlu kalian ketahui, perlu kalian ingat ada 2 kata kunci pada slide pertama ini. Yang pertama, arus listrik itu adalah muatan positif dari potensial yang tinggi ke potensial yang lebih rendah. Itu adalah jenis alirannya. Jadi dia bergerak dari muatan positif ke potensial yang rendah. Jadi potensial tinggi ke potensial rendah. Jadi kalau kita perhatikan, kita amati pada baterai itu terdapat kutub positif dan terdapat kutub negatif, ya, seperti pada gambar kita ini. Jadi kutub positif inilah yang dinamakan sebagai potensial tinggi, sedangkan kutub negatif ini sebagai potensial rendah. Kemudian pada bagian keduanya, pada poin yang kedua, dinyatakan bahwa arus elektron mengalir dari potensial rendah ke potensial tinggi. Berarti berlawanan arah, kan? Jadi kalau arah arus listrik tadi dari potensial tinggi ke rendah, kebalikannya arah arus elektronnya dari potensial rendah ke potensial tinggi. Ya, 2 poin ini harus dipegang. Ini konsep dasar. Baik, berikutnya rangkaian secara umum dibagi 2, ada rangkaian terbuka dan ada rangkaian tertutup. Ketika rangkaian itu terbuka, maka elektron tidak akan mengalir dan tidak akan menyalakan lampu. Sedangkan rangkaian tertutup, ya, menyebabkan elektronnya mengalir sehingga dapat menyalakan lampu. Jadi intinya adalah ada atau tidaknya elektron yang mengalir, karena itu adalah satu-satunya kekuatan untuk menyalakan lampu. Ya, paham, ya? Oke. Berikutnya akan kita bahas beberapa konsep penting di sini untuk menjelaskan pertanyaan pada slide sebelumnya. Oke, seperti yang Bapak sampaikan tadi, arus listrik itu berlawanan dengan arah arus elektronnya, ya, arah gerak elektronnya, aliran elektronnya maksudnya. Jadi di sini ada 2 beda potensial, ada beda potensial tinggi yang diwakilkan oleh A dan ada beda potensial rendah yang diwakilkan oleh B. Jadi kalau kita perhatikan tanda panahnya, maka kalau ditempatkan arus listrik pada kedua beda potensial ini, arus listriknya akan memilih untuk bergerak dari kiri ke kanan. Kalau arus listriknya, karena A itu tinggi sedangkan B itu rendah potensialnya.
Kalau untuk arus elektronnya, arahnya selalu berlawanan dengan arus listrik. Kalau arah arus listrik sudah dari A ke B, otomatis arah elektronnya dari B ke A. Ya, mudah bukan? Oke. Jadi di sini kalau kita perhatikan ada keping konduktor, logam konduktor. Jadi konduktor ini berperan untuk menghantarkan elektron baik dari A ke B maupun dari B ke A. Itu peran dari konduktor karena konduktor itu merupakan penghantar panas dan penghantar arus listrik yang baik. Ya. Jadi apa yang diharapkan dari slide pertama ini adalah ada dua syarat agar arus listrik dapat mengalir. Ada dua syarat agar arus listrik dapat mengalir. Ya, kata kuncinya syarat tersebut. Baik. Kita cari syarat tersebut di slide-slide berikutnya. Oke, kuat arus listrik. Ya. Jadi, kuat arus listrik itu ya dipengaruhi oleh dua besaran, yaitu muatan dan waktu. Muatan disimbolkan dengan Q, sedangkan waktu disimbolkan dengan T. Jadi satuan dari Q itu adalah Coulomb, singkat saja C, sedangkan satuan dari waktu itu adalah sekon. Ya, singkat saja dengan S. Jadi definisi dari kuat arus yang sangat penting. Yang pertama harus kita kuasai. Kuat arus itu adalah banyaknya muatan, disimbolkan dengan Q, mengalir pada penghantar tiap detik. Tiap detik itu adalah disimbolkan dengan T di sini. Jadi satuan yang nanti harus di dalam kolom per sekon. Karena Q itu tadi kolom, sedangkan T itu adalah sekon. Berarti satuan dari kuat arusnya di kolom per sekon atau disingkat C per S. Jadi satu kolom per sekon itu sama saja dengan 1 ampere. Ya, jadi 1 ampere ini disimbolkan dengan A. Jadi ingat sekali lagi, I sama dengan Q per T. Di mana Q adalah muatan, T adalah waktu. Ya. Oke, berikutnya. Di sini kita punya contoh soal. Jadi bisa nanti kalian baca soalnya, tetapi Bapak akan bantu kalian untuk memasukkan data-data dari soal ke dalam diagram ini yang diketahui bagian titik-titiknya. Oke, dari soal itu diketahui I sama dengan titik. Nah, dalam soal dikatakan kan kuat arusnya 0,5 ampere. Jadi kalian isikan di sini 0,5 karena itu tadi I itu adalah kuat arus. Oke, yang kedua T. T itu tadi apa? Time ya. Time, waktu berarti. Dalam satuan sekon, kalian carilah di sini mana waktu. Nampak ya ini, ada waktunya 2 menit. Tapi masih dalam satuan menit. Kalian harus ubah ke dalam sekon. Ingat 1 menit itu adalah 60 sekon. Maka 2 menit adalah 2 kali 60 ya. Berarti di sini 120 sekon. Maka nanti kita akan memperoleh rumusnya Q sama dengan I di sini. Masukkan I-nya tadi berapa? 0,5 ya. Dikali T, masukkan T-nya berapa tadi? 120 ya. Maka 0,5 kali 0,5 kali 120 itu sama dengan 60 kolom. Jadi jawabannya adalah muatannya Q-nya ya, karena muatan dari Q sama dengan 60 kolom di sini. Seperti itu ya. Oke, sekarang kita akan mengamati bagaimana cara mengukur arus listrik. Tepatnya kuat arus listrik ya. Jadi ini adalah bentuk rangkaiannya, tepatnya cara kita memasangkan alat ukur kuat arus listrik ini ke dalam rangkaian. Baik, di depan kalian pada slide ini terdapat yang namanya alat pengukur kuat arus listrik, dinamakan dengan ampere meter. Ya, alat pengukur kuat arus listrik ampere meter. Ini adalah cara pemasangannya, susunannya seperti ini. Jadi dia dipasang secara seri. Seri itu dengan kata lain, pemasangan ampere meter ini tidak bercabang dengan rangkaian. Ya, tidak bercabang. Itu yang namanya dengan seri penyusunannya. Ya. Jadi dia bisa mengukur kuat arus. Itu fungsi dari ampere meter ini. Baik, kalau ini adalah cara penyusunan atau cara pemasangannya, maka ini adalah cara membaca alat ukur ampere meter itu sendiri. Jadi setelah kalian pasang, kalian perlu membaca hasilnya. Ya. Jadi nanti di ampere meter itu ada dibagi ke dalam 3 bagian. Ampere meter pertama ada skala maksimum. Skala maksimum pada ampere meter kita ini adalah 5 ampere. Kemudian ada skala yang ditunjukkan oleh jarum. Jadi ini ada jarum merah, dia menunjukkan tepat
titik 3,4. Jadi nanti setiap garis-garis kecil ini skalanya atau rentangnya, jarak antar satu titik antar garis kecil yang satu dengan garis kecil yang lain itu adalah 0,1 ampere. Jadi tepatnya titik yang ditunjukkan oleh garis merah ini adalah 3,4 karena di sini dia ada 3. Jadi 3 masuk ke sini 3,1, 3,2, 3, sebentar. Jadi mulai dari sini ini adalah 0. Ini adalah garis 10-nya ya. Ini adalah 20-nya, ini adalah 30-nya, ini adalah 40-nya. Jadi nanti kalau kita berangkat dari sini, ya ini 0 tadi ya tepatnya, maka ini adalah 1. Jadi jarak antara garis kecil yang satu dengan garis kecil yang lain itu adalah 1 ya. 1. Itu harus kita ingat. Jadi 1 skalanya. Sedangkan jarak antara garis yang besar dengan garis yang besar ini, jaraknya itu adalah 10. Ya, jadi kurang tepat penempatannya. Jadi nanti supaya bisa nanti diperhatikan, jadi dimulai dari sini nanti ya, anak-anak, ini adalah 0-nya, masuk ke 10, masuk ke 20, masuk 30, 40, 50, dan seterusnya. Jadi 0 dari sini nanti ya. Jadi ada yang lari di sini angka-angkanya. Jadi seperti itu perbaikannya nanti kalau kalian menggambar kembali di catatan kalian. Ya nanti jarak antar satu skala yang kecil ini adalah jaraknya nanti berapa anak-anak? Jadi kalau ini 10, kalau ini 0, ini 10. Berarti jarak antar satu skala kecil ini adalah 2 ya, tepatnya 2. Jadi nanti yang kecil ini 2, 4, 6, 8, 10. Masuk lagi nanti dia 12, 14, 16, 18, 20. Jadi rentang jarak antara garis kecil itu adalah 2. Jadi tepatnya karena garis merah ini menunjukkan titik 2 di sini, sedangkan garis ini kan 30 ini. Jadi 10, jadi 0, 10, 20, 30, 30. 30 karena dia menunjukkan garis kecil 2 berarti 34. Nah, 34 adalah skala yang ditunjukkan oleh jarum. Kemudian ada skala batas ukur ada di sini. Skala batas ukur ada 4 jenis. Kita bisa masang di 10 ampere, 5 ampere, 1 ampere, dan 100 miliampere. Jadi untuk skala batas ukur yang di sini dipasangnya 1 ampere ya. Jadi kalau kita sudah tahu membacanya, maka kita bisa mencari nilai yang terukur itu dengan rumus seperti ini. Nilai yang ditunjuk sama jarumnya dibagi dengan nilai maksimumnya dikali dengan batas ukurnya. Karena nilai yang ditunjuk jarum tadi 34 dibagi dengan ya, nilai maksimumnya yang kita pilih itu adalah 1 ampere. 1 ampere ini harus kita rubah ya. Jika nilai batas ukur di mana tadi nilai maksimumnya? Nilai maksimumnya sampai sini. Nah, maksimum yang dipakai di dalam alat ukuran parameter ini adalah 100. Jadi yang kita perhatikan garis yang bagian bawah ini nah. Bukan skala yang di atas ini, bukan 0, 10, 20, 30, 40, 50, tapi yang kita perhatikan itu adalah 0, 20, 40, 60, 80, 100. Itu yang kita perhatikan. Jadi yang paling besar kan nilainya yang paling maksimum 100. Makanya di sini nilai maksimumnya adalah 100. Nah, 34/100 dikali dengan batas ukur. Batas ukur yang berapa yang kamu pakai? 10, 5, 1, atau 100. Jadi batas ukur yang kita pakai di sini kan yang 1 ampere. Makanya 34/100 kali dengan 1. Karena 1 batas ukur yang kita pakai. Jadi kalau udah dikalikan nanti dengan menggunakan kalkulator, diperolehlah hasil yang terukurnya itu adalah 0,34 ampere. Ya. Oke, beda potensial listrik. Jadi kalau tadi ada kuat arus listrik, sekarang ada beda potensial listrik. Ya, jadi syarat utama yang mempengaruhi aliran arus listrik itu yang pertama itu dipengaruhi oleh jumlah muatannya. Kemudian yang kedua dipengaruhi oleh beda potensial listriknya. Jadi udah ada 2 syarat sebenarnya. Tidak perlu berpanjang kali lebar lagi kita membahas ini, karena Bapak rasa kalian sudah mengerti intinya beda potensial itu adalah beda potensial, beda dari kata beda, potensial, berarti potensial yang berbeda. Jadi harus ada perbedaan potensial. Dengan kata lain, kalau satu potensialnya tinggi, satu lagi potensialnya harus rendah. Kalau satunya lagi potensialnya rendah, maka satu lagi potensialnya harus tinggi. Jadi harus terjadi perbedaan, jangan sama. Kalau sama arus tidak akan mengalir, elektron tidak akan mengalir. Jadi harus ada perbedaan
potensial besarnya, ya, supaya arus listrik itu mengalir, supaya arus elektron itu mengalir, ya. Di mana di sini ditunjukkan rumus dari beda potensial yang dihubungkan ke usaha, nanti kalian baca. V sama dengan W per Q. Jadi W itu adalah energinya dalam satuan joule, sedangkan Q itu adalah muatannya dalam satuan coulomb. Jadi nanti satuan dari volt ini adalah 1 volt. Jadi satuan tegangan itu adalah 1 volt, itu setara atau sama dengan 1 joule per coulomb. Jadi sini definisikan bahwa 1 volt itu adalah 1 coulomb, adalah 1 joule, ya, energi 1 joule dan tersimpan di dalam muatan sebesar 1 coulomb. Jadi 1 joule tersimpan di dalam muatan sebesar 1 coulomb energinya. Seperti itu. Jadi kalian bayangkan ada satu muatan menyimpan atau membawa energi 1 joule. Itulah pengertian dari 1 volt, ya. Oke. Berikutnya kita punya contoh soal. Tadi rumusnya masih ingat? Masih ingat semuanya? Ya, Bapak harap masih ingat bahwa yang terakhir tadi rumusnya adalah V sama dengan W per Q. Itulah yang akan kita aplikasikan pada contoh soal ini. Secara matematika, kalau V sama dengan W per Q, otomatis kalau yang ditanya W, yang ditanya di sini kan W, maka W sama dengan Q dikali V, benar ya? Q dikali V. Oke, nanti kalian baca soalnya, Bapak akan hanya masukkan datanya saja. Di sini diberitahukan beda potensial 1,5 volt. Maka otomatis beda potensial itu disimbolkan dengan V. Masukkan di sini angka 1,5 volt. Kemudian di sini diberitahukan menyalakan lampu maka sejumlah 50 coulomb muatan. Muatan berarti muatan itu adalah Q. Besar 50 coulomb. Masukkan di sini datanya Q sama dengan 50 coulomb. Nah, selanjutnya, W sama dengan Q dikali dengan V. Masukkan data Q-nya tadi 50, sedangkan data V-nya tadi berapa? 1,5 ya. Maka 50 dikali 1,5 itu sama dengan berapa? Ya. Hasilnya adalah 75 joule. Jadi energinya dari soal ini adalah 75 joule. Oke, berikutnya. Jadi kalau tadi kita fokus ke pembacaan dari amperemeter, sekarang pembacaan dari voltmeter ya. Jadi voltmeter itu yang disimbolkan dengan V pada alat ukur. Jadi yang berbeda di sini adalah cara pemasangannya. Jadi kalau tadi amperemeter itu seri, sedangkan pemasangan voltmeter ini paralel. Dengan singkat ya, sebenarnya paralel itu kata lainnya dicabangkan. Jadi sekarang kita perhatikan ini ada kabel untuk ke voltmeternya itu dicabangkan lagi di sini. Dicabangkan di sini. Kalau tadi kan untuk amperemeternya tidak ya. Jadi nanti perhatikan untuk slide yang sebelumnya tadi lagi, kalian bandingkan dulu bagaimana susunan dari pemasangan dari voltmeternya dan amperemeternya pada rangkaian. Pasti ada perbedaan. Kalian cari nanti perbedaan. Itulah perbedaan antara seri dan paralel. Baik, kalau tadi adalah cara pemasangannya, sekarang adalah bagian-bagiannya dan cara membaca alat ukurnya. Ya, jadi voltmeter itu dibagi 3 sama dengan amperemeter ya, di mana dia punya skala yang ditunjuk sama jarum, kemudian punya skala maksimumnya, kemudian punya batas ukurnya. Jadi batas ukur yang dipakai di sini batas ukur 1 volt. Sedangkan skala maksimum yang ditunjukkan di sini adalah 100 dan skala yang ditunjukkan sama jarum yang merah ini, tadi Bapak katakan untuk jarak antara garis kecil ini itu adalah hitungannya adalah 2 skalanya. Berarti kalau kita perhatikan ini, garis merah menunjukkan tepat pada angka, jadi 0, 10, 20, 30, 40 yang ditunjukkannya. Maka kita perhatikan rumus nilai yang terukur sama juga dengan nilai yang terukur pada amperemeter. Ya, jadi nanti bisa kalian cari juga. Tadi udah ada rumusnya. Kita ada rumusnya. Rumusnya tadi adalah nilai yang terukur dibagi dengan skala maksimum. Jadi nilai yang terukur sini 40 bagi dengan skala maksimumnya 100. Berarti 40 dibagi 100 kalikan dengan pemakaian batas ukurnya di mana. Jadi batas ukur sini kan 1 volt. Berarti nanti rumusnya itu nilai yang terukur adalah 40 per 100 dikali 1.
nanti kalian akan memperoleh jawabannya setelah dihitung itu 0,4. Ingat, satuan dari tegangan itu adalah volt. Karena ini adalah pakai voltmeter, berarti satuannya adalah volt. Kalau kamu pakai amperemeter, maka satuannya adalah ampere. Ya. Jadi alat pengukur tegangan listrik. Kalau amperemeter tadi alat pengukur kuat arus, jadi harus dibedakan. Baik, di sini ada hukum Ohm. Hukum Ohm menyatakan seperti ini. Bapak akan menunjukkan singkatnya ya dari data yang ada di sini. Jadi tabel ini lari ya. Sebenarnya 1,22,04 ini ada di kolom V-nya ya. Sedangkan 0,2, 0,4, 0,54 ini ada di kolom I-nya. Jadi tinggal digeser aja nanti di sini. Ya, geser nanti ke kiri. Jadi kalau kalian mencatatnya nanti dicatatkan dengan rapi, ini kalian pindahkan di kolom ini, sedangkan yang ini kalian pindahkan di kolom yang ini. Nah, kalau kita perhatikan di sini hubungannya antara V tadi apa? Tegangan ya. Iya, tadi kuat arus. Jadi 1,2, 2,6 sampai ke 4. Kalau kita perhatikan di sini tegangannya bagaimana? Bertambah atau berkurang? Otomatis bertambah ya, dari 1,2 ke 2,6 bertambah, dari 2,4 bertambah juga. Nah, kalau V-nya bertambah, bagaimana dengan I-nya? Bagaimana dengan kuat arusnya? Bertambah nggak? Jadi kalau kita perhatikan di sini 0,2 ke 0,4 bertambah ya, 0,4 ke 0,54 bertambah. Ya, dari sini dapat kita tarik kesimpulan. Dari tabel data dapat kita ketahui jika beda potensialnya diperbesar, beda potensial itu V ya, diperbesar, maka kuat arus listriknya juga turut membesar. Jadi kalian jangan bingung. V itu nanti ada dua definisi, ada dua keterangan. Bisa saja V itu nanti beda potensial, bisa saja V itu adalah tegangan. Namun itu hanya perbedaan bahasanya saja. Nah itu sama. Mau kalian buat beda potensial nanti, mau kalian buat tegangan nanti sama saja. Ya. Jadi nanti dari data tabel percobaan ini, jadi lakukan sejumlah percobaan seperti ini. Hukum Ohm, yang namanya saja hukum Ohm, berarti si Ohm yang menemukan percobaan ini. Dia memakai 1 baterai, 2 baterai, dan 3 baterai. Diperoleh nanti percobaan seperti ini. Ya, dia mengukur kuat arusnya dengan menggunakan amperemeter. Kita perhatikan dia pemasangan amperemeternya seri, di sini tidak bercabang. Kemudian untuk mengukur tegangannya dia memakai voltmeternya. Ya, kita perhatikan di sini bercabang dia. Jadi dua ada kabel lurus di sini, dia dicabangkan lagi di sini kabel, dicabangkan lagi di sini kabel, itu dihubungkan ke voltmeter. Sedangkan pemakaian parameternya tadi seri. Jadi di sini terdapat perbedaan signifikan antara pemakaian voltmeter dengan amperemeternya. Ya. Inilah grafik hukum Ohm yang diperoleh dari data tabel yang tadi ya, ini data tabel pada slide yang sebelumnya ya, yang ini dia. Jadi kalau kita skate di dalam tabel grafik ya Cartesius, jadi misalnya di sini 1,2 nih, V-nya berarti I-nya 0,2, berarti V-nya 1,2. Mana V-nya 1,2? Ya 1,2 sekitaran 1 sampai 2, jadi sini ya V-nya ya. Pada titik V 1,2, maka di sini I-nya 0,2. Ini adalah garis I buat arus yang horizontal ini, yang lurus. Sedangkan yang tegak ini, garis yang berdiri ini vertikal, ini menunjukkan apanya? Tegangannya atau beda potensialnya. Sedangkan ini tadi menunjukkan kuat arus. Jadi di sini dari data tabel ini kita masuk ke dalam grafik. Data yang dari tabel yang kita masuk ke dalam grafik. Jadi kalau V-nya 1,2, I-nya 0,2. Nah, kita skate. V-nya 1,2, I-nya 0,2. Nah, disatukanlah mereka 1,2, I-nya 0,2 titik ini. Begitu juga nanti dengan data percobaan yang kedua. Data percobaan yang kedua yaitu 2,6 dan 0,4. 2,6 V-nya, 0,4 I-nya. Dari peroleh titik seperti ini. Begitu juga dalam percobaan ketiga. Jadi titik ini nanti kita tarik garis, diperoleh nanti garis lurus seperti ini. Inilah yang dinyatakan oleh si Ohm. Ya. Dan nanti rumusnya itu adalah V sebanding dengan I. Ini adalah simbol dari sebanding. Kenapa seperti itu, Pak? Ya, karena tadi kan kalau V-nya semakin bertambah, I-nya semakin bertambah. Kan data I-nya semakin bertambah. Jadi kalau dia sama-sama bertambah besar, bertambah jumlahnya, maka dia makan mereka sebanding. Ya. Ingat, kalau karena nilai dari V dan I-nya sama-sama bertambah, maka dikatakan mereka sebanding. Karena sama-sama bertambah, kayak sebanding. Ya, seperti itu namanya simbol sebanding. Nggak bisa diambil kesimpulan sama Ohm-nya sendiri bahwa V sama dengan I dikali R. Jadi R-nya ini sebagai konstanta saja. R-nya ini sebagai konstanta. Artinya apa? R-nya ini tidak akan mempengaruhi besar V-nya, dan R-nya juga tidak akan mempengaruhi besar I-nya.
R ini hanya berperan sebagai konstan, tepatnya sebagai koefisien. Ya. Jadi nanti di dalam grafik ini bisa terjadi bisa garisnya kita miringkan, bisa garisnya kita landaikan. Jadi kalau garis ini lebih kita miringkan lagi, berarti kita menambah sudutnya. Bisa saja nanti garisnya udah di sini. Di sini, Bapak tunjukkan ini. Nah. Ini adalah garis, kalau seandainya kita bayangkan ya, kalau seandainya garisnya itu kita miringkan lagi. Ya, mungkin Bapak tuliskan di sini sebentar. Ya. Jadi ini adalah bentuk garis kalau dia kita miringkan seperti ini. Jadi kalau kita miringkan seperti ini, maka menyatakan bahwa R-nya akan semakin bertambah besar. Ya ingat, kalau semakin miring, tandakan bahwa R-nya akan semakin bertambah besar. R itu tadi R itu adalah hambatan. Ya. Tetapi kalau kita buat menjadi landai itu seperti ini. Kita mengecilkan sudutnya dari yang sebelumnya. Makin landai dia, maka nanti dikumpulkan bahwa hambatannya semakin kecil. Nah, ingat ya, ini tadi awalnya bentuk hambatan, grafik hambatannya. Jadi kalau kita ingin hambatannya semakin besar, nanti grafiknya itu seperti ini. Jadi dia nanti akan semakin miring. Kalau nanti data hambatannya semakin rendah, ya seperti ini. Maka grafiknya akan garisnya ini akan semakin landai. Ya, miringannya berkurang. Seperti itu. Sudutnya berkurang. Itu yang dijelaskan oleh hukum Ohm. Ya, jadi R itu tergantung kepada kemiringan garis, bukan tergantung kepada V dan bukan tergantung kepada I. Ingat sekali lagi, R itu tergantung kepada kemiringan garis, bukan tergantung kepada V dan tidak tergantung kepada I. Namun V tergantung kepada I. Jadi dengan V atau I-nya tergantung kepada V. Ingat ya, I-nya yang tergantung kepada V-nya, bukan V yang tergantung kepada I-nya. V ini diperoleh dari mana? V ini diperoleh dari pemakaian baterai. Kalau kamu pakai 1 baterai, 1,2 volt, pakai 2 baterai, 2,6, pakai 3 baterai, 4. Dan seperti itu nanti. V-nya diperoleh, tegangannya diperoleh dari pemakaian baterai tadi. 1 baterai, 2 baterai, atau 3 baterai. Sedangkan kuot arusnya dipakai dari pengukuran kuot arus menggunakan ampermeter tadi. Jadi diperoleh datanya bertambah. Jadi rumusnya ingat aja, VIR. Agar lebih cepat ingat saja VIR. Oke, berikutnya. Oke, untuk berikutnya kita akan membahas faktor yang mempengaruhi besar hambatan kawat tadi. Ya, kita sudah bahas sedikit tentang hambatan tadi ya, hambatan yang disimbolkan dengan R. Ya. Jadi hambatan itu satuannya adalah Ohm, karena si Ohm yang menemukan hambatan. Jadi ingat hambatan itu adalah R. Diambil dari kata bahasa Inggris ya, resistance. Resistance itu adalah hambatan. Jadi nanti untuk faktor apa saja yang bisa mempengaruhi hambatan itu akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Jadi kita sudahi pertemuan kita untuk kali ini. Ya, silakan catat kembali ke catatannya, ringkas kembali gambar-gambarnya buat sederhana saja supaya mudah kalian untuk memahami, mudah menangkap maksud dari pertemuan kita kali ini. Ya. Oke, demikian Bapak sampaikan materi kita untuk pertemuan kali ini. Bapak ucapkan selamat belajar, ya, tetap semangat, jaga kesehatan.